karena tidak semua cerita bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang kembali di channel ini, saya Ulan. Dan malam ini kita akan membahas sebuah kisah di mana ada sepasang suami istri menginap di hotel yang ternyata angker bekas tragedi. Dan mengalami banyak teror kejadian horor yang membuat mereka sampai trauma. Kira-kira kejadian apa saja yang mereka alami? Hai guys, assalamualaikum. Sebelumnya sih terima kasih buat kalian semuanya nih yang udah klik video ini. Kisah kali ini dialami oleh sepasang suami istri yang namanya Rahmat dan Nadia. Kejadian ini terjadi di tahun 2019 lalu. Mereka ini ceritanya lagi liburan ke Bali, nginep di salah satu hotel di daerah Bali sana. Karena sekalian mau ke rumah orang tuanya si Nadia, karena si Nadia ini emang orang asli sana guys, sedangkan Rahmat asli Jakarta. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi tuh ke kota orang tuanya si Nadia tinggal. Setelah memang sebelumnya udah lama Nadia nggak pulang ke rumah orang tuanya, ya alasannya juga biar nabung duit dulu buat beli tiketnya. Nah, kondisinya Nadia ini tuh lagi hamil guys. Pokoknya hamilnya tuh udah masuk bulan ke-6, udah besar banget kan. Bukannya loyo, malah katanya dia hamil 6 bulan itu malah lagi kuat-kuatnya. Jadi emang bisa jalan-jalan gitu istilahnya. Makanya berani tuh dia pulang ke kampung. Nah, kebetulan juga kondisi rumah dari orang tuanya si Nadia di sana itu tidak ada kamar tamunya guys. Karena memang dulu Nadia dan keluarganya itu tinggalnya di Jakarta. Tapi setelah ortunya pensiun, orang tuanya ini pindah dan beli rumah di Bali sana buat hari tua. Jadi ya tinggalnya cuma berdua doang. Makanya Nadia sama Rahmat ke sana. Berarti kalau gitu namanya bukan pulang kampung ya. Akhirnya Nadia dan Rahmat itu booking hotel yang deket-deket lah. Dicari lokasinya yang deket sama orang tuanya si Nadia. Hotelnya di booking via aplikasi. Dan hotelnya bukan yang jauh-jauh ya guys. Lagi-lagi di pusat kota. Kan deket rumah orang tuanya si Nadia. Dia lihat nih, foto hotelnya bagus, bangunannya juga baru, interiornya juga kayak modern gitu. Cuma memang sebelumnya dia nggak pernah sama sekali nginep di hotel-hotel itu yang di sana. Karena Nadia kan tinggalnya di Jakarta. Orang tuanya pindah ke Bali kan juga baru maksudnya. Yang intinya ini main booking aja, kagak ngelihat review, soalnya dilihat harganya paling oke. Deket juga kan dibandingkan sama hotel-hotel lain di sekitarnya. Disclaimer, ini lagi momen liburan ya mereka ke Balinya. Pasti lagi pada mahal-mahal dan penuh-penuh semua itu hotel-hotelnya. Pokoknya pas dilihat, wah ini hotelnya masih tersedia dan harganya paling oke, jadi gas. Intinya pokoknya pas dilihat fotonya ini bersih, interiornya modern, lokasinya deket, udah cakep lah pokoknya. Tapi inget, banyak foto yang menipu guys. Singkat cerita, terbanglah mereka ke Bali kan. Dan pas sampai langsung ke rumah orang tuanya si Nadia dulu. Ngobrol-ngobrol dah mereka tuh sampai malam. Sampai puas. Jam 9-an malam barulah pergi ke hotel buat check-in. Yang mana mereka udah booking kan. Itu rencana nginep 4 malam 5 hari. Jadi lumayan lama ya. Pokoknya pas dari rumah orang tuanya tuh mau pulang, si bapaknya sempet nanya, nginep di mana kalian? Si Nadia jawab dong, oh di hotel ini pak, itu yang dekat sana. Terus bapaknya bilang, loh kenapa pesan di situ? Emangnya nggak ada hotel lain? Ya nggak ada pak, kata Nadia kan. Udah pada penuh, harganya juga pada mahal-mahal semua. Kenapa deh emangnya? Ya nggak apa-apa, kata bapaknya. Tapi kata orang-orang sini tuh hotelnya serem loh. Kamu kan lagi hamil. Ah bapak nakutin mulu, ceritanya horor terus. Gak tahu anaknya lagi hamil, malah ditakut-takutin. Nah si Nadia ini emang bilang, kalau bapaknya dari dulu hobi banget cerita horor terus. Jadi waktu si bapaknya bilang begitu, Nadia nggak terlalu nanggepin. Karena kan dikiranya ya udah kayak biasa. Hari-hari itu bapaknya ngomongin horor. Ya udah, pas sudah sampai ke hotelnya, kan udah malam tuh kondisinya. Mereka baru check-in dan ternyata dapat kamarnya tuh di lantai 1 guys. Karena memang udah penuh semua katanya. Jadi posisinya tuh lobby, terus lantai 1. Bukan bener-bener lantai 1, lantai dasarnya maksudnya. Cuma masalahnya tetap aja nggak enak guys, karena kondisinya dekat sama parkiran pas di belakangnya, yang jadinya bisa berisik. Ditambah berarti nggak ada view pemandangan juga lah ya. Lah balkonnya aja view-nya langsung parkiran doang. Kalau di atas kan beda gitu ya, bisa ngelihat ada pemandangan perkotaan, lampu-lampu. Cuma ya mau gimana lagi,
Ya udahlah, terima-terima aja. Udah malam juga ya kan. Menurut Nadia sama Rahmat, hotelnya tuh sebenarnya bagus, kayak hotel baru. Interiornya juga modern. Pas masuk kamar juga bersih, no komplain lah. Cuma nggak tahu kenapa ya, dari pas masuk lobi hotelnya nih, udaranya udah beda katanya. Kayak apa ya, bikin hati nggak enak gitu. Dan waktu masuk nih, buka kamar, Nadia itu sempet mual. Bukan karena telat makan atau gimana, tapi hawa kamarnya bikin dia celeng aja gitu guys. Cuma dikira si Rahmat, itu ya perkara istrinya lagi hamil aja kali. Karena si Nadia ini merasa mual. Langsung rebahan aja lah dia di kasur. Sementara Rahmat nih mau bersih-bersih, mau mandi. Soalnya kan mereka habis dari luar nih. Jadi pokoknya di anak kamarnya tuh kayak gini guys. Buka pintu, sebelah kanannya langsung kamar mandi. Dan maju dikit sebelah kanan itu kasur pas sebelah kamar mandi. Nah depan kasur itu ada TV. Majulah sampai mentok itu ada sedikit balkon yang view-nya tadi tuh langsung ke parkiran. Dan di sekitar situ katanya banyak pohon gitu, yang memang sengaja ditanam sama pihak kota kayaknya. Nah, pas Nadia rebahan nih, di bagian luar tuh di arah parkiran situ, kayak ada suara kuda lagi jalan. Jadi kayak tapak kuda. Kok nggak berhenti-berhenti ya? Kayak ada rombongan kuda. Kayak kok banyak banget yang lewat nih. Ngerasa nggak wajar aja ya, karena banyak banget nggak berhenti-berhenti. Diintip lah sama dia keluar, tapi ternyata nggak ada apa-apaan. Sepi tuh parkiran. Udah malam, kaget dong si Nadia. Sampai awalnya kayak cuma ngintip dari gorden, terus dilihat kok sepi. Dia sampai buka pintu kaca slidingnya gitu kan, cengak-cengok keluar balkon. Nggak ada apa-apaan yang lewat. Padahal tadi kayak ada kuda banyak banget, nggak berhenti-berhenti. Itu pokoknya udah jam setengah 10 lewat lah. Sampai si Rahmat selesai mandi, Rahmat bilang begini nih, ini hotel kok kayak gak enak ya Beb? Hah? Gak enak gimana? Kata Nadianya gitu kan. Gak tahu dari pas masuk aja hawanya udah gak enak, kata Rahmat. Aku kayak ngerasanya gak suka gitu. Sebenarnya sih Nadia kan juga ngerasain hal yang sama nih. Cuma mungkin karena dia cewek kali ya. Jadi antara otak sama mulut nih gak sinkron. Suka beda gitu guys. Si Nadia malah bilang, jangan kayak papa aku deh, papa horor. Udah tahu kalau lagi hamil. Jadi si Nadia ini kayak cewek-cewek sensi. Yang ngelihat istrinya begitu, Rahmat kicep lah. Memilih buat udahlah diem aja biar aman gitu. Karena udah malam juga kan. Sekarang gantian, Nadia yang bersih-bersih. Nadia cuma seka-seka doang tuh. Nggak bener-bener mandi. Terus lanjut tidur. Udah berdua tuh di atas kasur. TV memang dibiarin nyala, biar ada suara-suara. Soalnya kan dikira mereka nih, kamar bakal keberisikan ya. Ada mobil-mobil lewat atau apalah. Tapi kok ini ternyata sepi banget. Makanya TV dinyalain aja. Baru beberapa lama merem nih, tahu-tahu si Nadia kebangun. Soalnya di atas platform kamarnya itu kayak kedengeran suara duk-duk gitu. Sama sayup-sayup ketawa suara anak kecil. Jadi kayak ada anak lari-larian di atas kamar gitu guys. Nah dia ngebatin nih, itu anak orang tuanya gimana sih? Udah jam 12 lewat nih, bukannya disuruh tidur anak-anaknya, masih dibiarin main aja. Nggak lama, kedengeran lagi suara kuda guys. Ketiplak. Tapi kali ini suaranya benar-benar kayak kuda delman, yang ada kerincingannya gitu loh. Kalau tadi yang di awal kan kayak suara tapak kudanya aja yang jalan. Bener-bener kayak persis delman lewat lah. Dan lagi-lagi, itu arah suaranya ya dari parkiran. Nggak mau Parno sendirian nih, dibangunin lah Rahmat itu di sebelahnya. Tapi mungkin karena si Rahmat juga udah ngantuk ya, si Nadia kayak nggak diladenin, kayak malah cuma dipeluk doang gitu. Kayak udahlah bobo aja. Tapi pokoknya ya kata si Nadia tuh suara anak lari-lari itu nggak bener-bener dipikirin lagi sama dia. Jadi sampai dia tidur nih, dipeluk tuh sama Rahmat, itu suara masih ada terus. Sampai akhirnya dia berdua udah ngantuk, udah bodo amat. Udah tidur deh. Nah besok paginya mereka sarapan kan tuh di hotel. Mereka pokoknya udah di restoran tuh dari pagi banget, setengah 8-an. Soalnya takut rame, ntar susah dapet tempat duduk atau bisa kehabisan makanan. Soalnya prasmanan. Ya udah mereka makan tuh sampai jam 9-an lebih. Dilihat-lihat nih semua pengunjungnya nggak ada yang bawa anak kecil. Ada sih anak kecil tapi benar-benar udah gede.
yang kayak bangsa belasan tahunan sama bayi aja gitu, maksudnya yang paling kecil. Jadi bukan tipe-tipe bocah yang suka pada lari-larian. Maksudnya si Nadia kan pengen tahu aja orang tuanya kayak apa sih. Dia kan mau jadi orang tua juga. Maksudnya kok bisa-bisanya biarin anaknya tuh semalaman lari-larian, nggak tidur, malah main-main sampai larut malam gitu. Artinya kayak gimana sih? Mau julid dia. Tapi kan ternyata nggak ada nih. Dia pikirnya ya udah belum bangun kali ya. Lah orang semalam aja Nadia pas tidur udah lebih dari jam 12 itu anak-anak masih pada lari. Ya pasti bangun siang. Habis dari restoran, Nadia minta ke atas ke kolam renang buat kayak ya jemur-jemur pagi lah. Namanya juga ibu hamil dan kolam renang itu memang kayak di rooftop gitu. Jadi semi outdoor. Ya udah mereka naik lift nih. Pas mau mencet tombol buat ke lantai kolam tuh di atas, kan nyari-nyari dulu kan di papan info kayak lantai kolam tuh lantai berapa. Ternyata Nadia ini baca di lantai 2 tulisannya meeting room. Jadi kayak ruang serbaguna gitu buat acara-acara. Penasaran dia. Iseng pencet lantai 2 dulu. Pas kebuka terus celengak-celenguk gitu kan. Lihat isinya. Beneran itu cuma meeting room doang. Tapi kayak banyak ruangan gitulah. Nah maksudnya gini, kamar mereka kan lantai 1. Lalu atasnya persis lantai 2 kan. Ya berarti pas atas kamar itu adalah meeting room. Berarti suara anak yang lari-lari kemarin malam, ya apa ada gitu ya bocah jam 12 lebih lari-lari di meeting room. Soalnya dikiranya Nadia, di atasnya kamar orang juga gitu. Ternyata bukan. Nadia langsung merinding tuh. Buru-buru deh ke lantai atas aja ke kolam renang. Nggak mau mikirin pokoknya dia. Si Rahmat ngelihat kelakuan si Nadia, aneh. Tapi nggak berani nanya apa-apaan. Takut sensi lagi sih ibu hamilnya itu. Diem-diem aja udahlah dia. Abis udah jemur-jemur badan tuh matahari pagi. Turun lagi mereka ke lantai 1. Mau balik ke kamar. Pokoknya mereka mau mandi buat siap-siap pergi ke rumah orang tuanya Nadia lagi. Mau jalan-jalan kan mereka. Nadia duluan yang mandi nih. Tapi handuknya itu kan kemarin malam udah dipakai. Jadi udah agak basah gitulah. Jadi sembari si Nadia lagi mandi di dalam, Rahmat nelpon room service buat minta ganti handuk baru sambil nonton-nonton TV. Ini terang ya situasinya. Pagi menjelang siang, gorden juga dibuka. Nggak lama ada bunyi bel pintu nih. Ting dong. Dikira orang hotel dong mau ngasih handuk. Pas dibuka kagak ada siapa-siapa. Ngeliat kayak celingak-celinguk lorong gitu kan. Kali ada orang iseng gitu ya. Nggak ada, kosong. Ditutup lagi lah sama si Rahmat. Udah dia nonton TV lagi nih. Ditungguin gitu handuknya nggak datang-datang. Sampai si Nadia keluar mandi nih. Ini handuk juga belum datang-datang. Nelpon lagi tuh si Rahmat ke resepsionis. Dibilang sama resepsionisnya, maaf ya Pak, soalnya ini hotel lagi rame banget. Kita staf kewalahan, kata stafnya kan. Lalu si Nadia nyuruh si Rahmat, ya udah kamu mandi dulu aja lah. Nanti kalau orang handuknya dateng, aku yang terima biar cepet. Nanti aku kasih ke kamu. Ya udahlah, si Rahmat mandi. Masuk ke dalam kamar mandi. Tapi dia belum cerita apa-apa soal suara bel tadi ke si Nadia. Yang pas dibuka ternyata nggak ada orang. Pas Rahmat lagi mandi, tahu-tahu pintunya diketok nih sama Nadia nih. Beb, beb, beb gitu. Kirain Rahmat handuknya udah datang nih. Ternyata pas dibuka, si Nadia langsung nyelonong masuk ke dalam. Terus kayak agak ketakutan. Dia bilang nih, tadi masa ada yang mencet bel? Kukira kan staf yang antar handuk ya. Pas aku buka pintu, masa nggak ada siapa-siapa? Pas aku lihat ke lorong, kayak ada item-item gitu. Ya si Rahmat juga nggak tahu ya apa yang Nadia lihat ya. Orang dia lagi di dalam kamar mandi, akhirnya ya udah. Si Rahmat ini pakai handuk bekas malam aja. Sampai udah rapi nih mereka berdua. Ada suara bel lagi. Ting tong. Si Rahmat sama Nadia langsung lihat-lihatan kan. Tapi sebelumnya si Rahmat ngintip dulu nih dari bolongan pintu. Yang ternyata dilihat, oh itu beneran staf hotel lagi megang handuk. Dibukain pintu lah. Stafnya bilang, maaf ya Pak agak lama. Soalnya lagi sedikit nih staf yang kerja. Jadi harap maklum. Oh iya, nggak apa-apa mas, diterima gitu kan. Nah dari awal memang Rahmat sama Nadia sebenarnya juga udah maklum. Ini kan lagi momen liburan, peak season, pasti hotel tuh kewalahan. Tapi si Rahmat sempat nyeletuk gini ke staf hotel itu. Mas, di kamar sebelah
ini ada keluarga yang bawa anak kecil nggak ya? Tapi stafnya jawab kayak, wah mas saya kurang tahu. Memangnya kenapa ya? Iya soalnya tadi ada beberapa kali yang bunyiin bel. Saya kira nganterin handuk, tapi pas dibuka nggak ada orang. Kali aja gitu anak iseng denger begitu nih, ini stafnya. Itu kayak terlihat raut mukanya kayak pengen cepet-cepet pergi gitu. Yang ada dia kayak cuma nunduk, permisi pak, udah gitu doang. Belum dijawab nih pertanyaan tadi. Maksudnya kan bisa kali gitu ya, mengeluarkan semacam kalimat penenang gitu. Kayak, oh iya pak, mungkin itu anak iseng dari tamu aja kali ya. Nah, hal-hal jawaban kayak gitu kan bisa menenangkan hati ya. Tapi ini enggak, kayak, permisi ya pak, udah gitu pergi stafnya. Dari situ ya udah mereka pergi ke rumah orang tuanya Nadia. Terus mereka jalan-jalan, makan-makan sampai malam. Karena mereka ini perginya memang naik mobil ayahnya Nadia, pulangnya mereka langsung di dropin di hotel. Biar nggak bolak-balik aja lah. Kalau ke rumah dulu kan ongkos lagi buat ke hotel. Sayang duit lah. Plus ribet kalau naik taksi. Pas mau turun si ibu nih bilang, aman hotelnya nak. Aman gimana bu maksudnya? Si Nadia nanya lagi kan. Iya, soalnya kata Bu Ida, tuh tetangga sebelah, anaknya pernah digangguin waktu nginep di sini. Katanya angker ya, katanya dulu banyak yang meninggoy waktu kebakaran. Si Nadia lagi-lagi mungkin bawaan ibu hamil ya, sensi dia. Kayak, kan emang dia udah ngerasa takut. Dari semalam juga sebenarnya nggak bisa tidur. Nah kalau ini ditambah-tambah lagi ceritanya begitu. Kan jadi males Nadia ya. Mana si ibu juga ngomongnya santai aja begitu. Lah kan anaknya mau tidur di situ. Kayak tolonglah agak mengerti situasinya dikit. Si Nadia kan diem aja nih nggak jawab gitu. Langsung turun dari mobil. Dia kesel. Nah Rahmat udah tahu banget nih kalau istrinya lagi bete. Saat itu pokoknya mereka sampai hotel sekitar jam 8 malaman. Waktu mereka lagi jalan nih di lorong kamarnya. Jadi kamarnya tuh kayak semacam ngelewatin 4 pintu kamar lah. Kamar 1, kamar 2, pintunya ketutup. Dan biasanya memang bukannya kepo, tapi emang suka refleks aja begitu. Kayak pasti kepalanya langsung menoleh. Kayak ngelihat ada apa sih di dalam isi kamar itu. Mungkinkah kamarnya lebih besar, atau lebih bagus, lebih jelek. Ya refleks aja pas lagi jalan kan, noleh aja gitu. Nah di dalam kamar itu ada ibu-ibu rambutnya panjang. Tapi panjangnya hampir nyentuh lantai, berdiri aja gitu ke arah balkon. Jadi menggungin mereka guys, diem aja gitu berdiri. Wah itu benar-benar merinding banget katanya. Nggak ngerti tapi itu orang apa bukan. Yang jelas ngeliat ada cewek ini rambutnya panjang banget. Terus tadi kan habis dengerin cerita ibunya. Wah, Nadia sama Rahmat langsung jalan cepet-cepet nih. Mau buka pintu kamar mereka. Sampai tangannya Rahmat nih gemeter guys. Dua-duanya ngeliat ternyata. Ngetep kunci hotelnya kayak, kok nggak bisa kebuka-buka nih. Gagal terus. Si Nadia juga sampai ngomong, cepet buka nggak? Udah cepet bukanya. Cepet nggak sih buka? Udah ngotot gitu ya. Sampai di dalam kamar. Mereka langsung kayak, tadi apa ya? Itu orang apa bukan ya? Kamu lihat kan? Wah nggak tau lah. Udah tidur aja yuk kata si Nadia gitu. Tapi ya kali ini baru jam 8-an. Ya otomatis nggak bisa tidur. Masih jam segitu kan. Yaudah akhirnya mereka nyetel TV. Pas lagi nonton berdua di kasur tuh, di dinding belakang kasurnya gitu kayak ada aktivitas lah di kamar sebelah. Karena emang udah parno nih vibes-nya mereka berdua. Langsung mikir, ini kamar sebelah orang apa bukan ya? Bodohnya mereka, ya mungkin karena satu frekuensi aja ya. Mereka kayak nguping ke temboknya, nempelin telinga gitu. Dan di situ mereka dengar ada suara cewek nangis. Jadi suaranya menurut mereka lebih horor. Gimana sih suara cewek yang nangis kayak sedih banget gitu. Langsung merinding lah berdua. Kayak emang itu orang beneran yang nangis. Tapi ngapain dia nangis ya? Apa ceweknya di KDRT? Bingung gitu kan? Rancu. Terus emang gak lama setelah itu kayak ada suara barang jatuh. Mereka masih dengerin itu suara ceweknya nangis. Wah takutnya itu emang orang beneran lagi berantem. Lagi KDRT. Butuh bantuan gitu kan ya. Harus dibantu. Gak lucu kan kalau beneran KDRT. Refleks lah si Rahmat nelpon ke resepsionis lagi. Bilang kamar sebelah ini ribut banget mas. Kayak lagi berantem. Keganggu saya. Tolong dicek lah. Maksudnya sih halus. Biar orang hotel aja lah yang ngecek. Kali-kali mungkin butuh bantuan tuh di kamar sebelah.
bukan si Rahmat langsung yang ngecek. Takut dibilang kayak ngurusin hidup orang banget. Oke, baik Pak, nanti kami cek, kata resepsionisnya. Ya udah, ditutup kan teleponnya. Nggak lama berdering lagi tuh telepon. Dan pas diangkat, ternyata itu resepsionis yang tadi. Bilang gini, maaf Pak, itu dari ruangan sebelah kanan apa kiri ya maksudnya? Ya takutnya kan udah negor-negor, salah kamar nanti nggak lucu dong. Sebelah kanan, kata si Rahmat kan. Maaf Pak, kalau sebelah kanan itu gudang. Bukan kamar tamu Pak. Dengar gitu si Rahmat nggak percaya. Hah, gudang? Langsung dicek keluar sama dia. Pas dilihat ke sebelah kamar, bener, ternyata itu kayak gudangnya buat nyimpan vakum cleaner, alat-alat mandi kayak sabun-sabun hotel, air mineral, ya yang gitu-gitulah buat satu lantai hotel itu. Jadi dari kemarin emang mereka nggak merhatiin. Soalnya dari keluar lift nih, terus ngelewatin lorong menuju kamar mereka, itu mereka langsung masuk ke kamar aja. Nggak tahu itu sebelah-sebelahnya sana tuh apaan. Si Nadia langsung bilang, wah kacau nih hotel. Kemarin lantai atas tuh ada suara-suara anak kecil lari. Tapi ternyata itu meeting room. Ini ada suara orang nangis di sebelah. Ternyata itu gudang. Langsung takutan lah mereka berdua. Dan seakan-akan nyari penyakit. Mereka googling deh tuh. Lihat review hotelnya. Dan ternyata hotelnya itu dulunya pernah terjadi kebakaran guys. Dan banyak orang korbannya terjebak di dalam bangunan. Tapi emang sekarang udah dibangun lagi. Dirombak jadi hotel baru. Dan namanya juga diganti. Cuma ya mereka kan emang nggak pernah tahu ya soal kejadian itu. Jadi mereka nggak ngerti sama sekali. Dan kalau dari review orang-orang tuh di atas-atas awal, ya bagus-bagus reviewnya. Tapi emang ada beberapa yang cerita tentang keangkeran hotel itu. Malam itu mereka nggak bisa tidur. Terngiang-ngiang banget suara tangisan yang mereka dengar gara-gara kepo. Yang kemungkinannya mungkin itu bukan orang lah. Sebelahnya ternyata gudang. Mereka tapi nggak ngecek juga ya, nggak buka gudangnya gitu. Ya takut lah, apalagi kan si Nadia juga lagi hamil. Parno aja, takut kenapa-napa. Besok kita pindah aja deh. Jadi malam itu mereka nyari hotel-hotel yang tersedia, tapi ternyata jaraknya pada jauh-jauh. Yang dekat di sekitar situ penuh semua guys. Nadia akhirnya bilang, ya udahlah jangan takut, kan kita bayar di sini. Sayang uangnya, nanti angus nih. Jadi jiwa pelitnya Nadia ini tahu-tahu keluar lah. Menetapkan diri untuk berani dan tidak rugi karena syaitan. Akhirnya mereka maksain buat tidur, biar cepet udah. Nanti tahu-tahu udah pagi gitu kan. Mereka bisa pelarian pergi ke rumah orang tua. Pas lagi tidur, si Nadia kan tidurnya terlentang. Di sebelahnya kayak ada yang manggil dia. Nadia, Nadia, Nadia. Kayak di kupingnya ya guys. Dan itu jelas banget suaranya. Ya si Nadia kebangun kayak, kenapa? Kenapa Beb? Dikira itu lakinya yang manggil. Ya pas Nadia nengok ke samping, si Rahmat ini benar-benar lagi tidur pules. Langsung melek dong si Nadia. Maksudnya ini si Rahmat tidur, lagi ngigo apa bagaimana? Lagi ngeprank apa bagaimana? Tapi pas dicek beneran tidur. Si Rahmat ini tidur doang udah diem. Dan suaminya itu nggak kelihatan ngigo. Ngorok juga kagak. Tenang aja udah tidur. Terus tadi itu suara siapa? Lagi-lagi udah ketakutan sendirian dia. Suaminya lagi nyenyak begitu ya, lagi tidur, dibangunin sama dia. Tapi katanya Nadia sampai nangis tuh di situ karena saking kagetnya dia. Ya jelas banget itu suaranya, berkali-kali manggil nama dia. Dan suaranya itu suaranya si Rahmat. Mereka pokoknya akhirnya melek nih. Sampai jam 3 lebih pokoknya nggak bisa tidur. Si Nadia masih dalam kondisi ketakutan. Dan Rahmat jadinya standby nemenin istrinya. Sampai gongnya nih, si Nadia kebelet empuk ceritanya. Rahmat udah bilang, mau ditemenin nggak? Jadi ditungguin di dalam kamar mandi juga. Tapi kata Nadia, nggak usah ditemenin. Jadi Nadia tetap sendirian ke kamar mandi. Tapi pintu kamar mandinya tetap dibuka. Ya udah, Rahmat duduk di kasur. Masih nyoba-nyoba dia nyari hotel yang masih tersedia kan. Dan Nadia empuk tuh di toilet. Pintunya kebuka ya. Lagi scroll HP nih si Rahmat. Tahu-tahu Rahmat nyium kayak ada bau gosong. Kayak ada sesuatu yang terbakar gitu. Diceklah sama dia kan. Takutnya ada konsleting listrik gitu kan. Dicari-cari sama dia tapi nggak nemu apa-apa. Tiba-tiba dari pintu kaca di balkon itu ada suara duk-duk. Jadi kayak ada yang mau buka pintu kaca balkonnya. Cuma posisinya memang pintunya pada saat itu udah dikunci. Dan ketutup gorden juga.
Nah, si Rahmat nyangkanya kemungkinannya kalau nggak itu setan, takutnya orang jahat. Ya mau maling apa bagaimana begitu ya. Soalnya kan lantai kamar mereka nih pendek, deket banget sama jalanan parkiran. Ya gampang banget. Misalkan ada orang mau jahat pakai manjat gitu bisa kan. Sebenarnya takut ya, cuma kayak refleks aja. Dia buka itu gordennya, yang ternyata di balkon ada pocong guys. Rahmat bilang bentukannya sih kayak cuman putih tinggi, nggak ada mukanya, tapi semacam kayak buntelan putih dililit aja sambil masih jedugin kepalanya. Ya spontan dia teriak kaget. Nah dia lagi pup nih, juga kaget dia denger teriakannya Rahmat dari luar. Tapi posisinya dia masih pup, jadi nggak bisa langsung berdiri gitu. Cuma kayak teriak aja dari kamar mandi. Kenapa Beb? Kenapa? Si Rahmat refleks mau lari masuk ke kamar mandi. Tapi pas dia balik badan, di kasur yang tadi dia tidurin, di situ juga ada pocong lagi tiduran. Dan yang ini mukanya kelihatan hitam, kayak gosong gitu guys. Langsung dia lari masuk kamar mandi, terus langsung ditutup pintu kamar mandinya dan dikunci. Di combo 2 poci sekaligus hizrem. Si Nadia posisinya masih duduk nih, masih pup. Kenapa Beb? Paniklah dia lihat suaminya begitu kan. Si Rahmat bingung nih, mau ngomong apa nih, takut dia. Ya Nadia takutnya jadi lebih heboh dan lebih takut lagi gitu kan. Cuma si Nadia emang tipe-tipe cewek yang suka ngepus. Kayak kenapa sih? Kamu ngomong nggak? Sama Rahmat dijawab, ada pocong di balkon sama di kasur. Si Nadia dari ujung kaki sampai ujung rambut langsung gemeter. Mules lagi dia, pusing, dan nangis lagi dia. Aduh gimana nih? Si Rahmat walaupun laki ya, tapi dia beneran trauma gitu. Kagak mau keluar, takut banget. Dan di dalam kamar mandi itu nggak ada kayak apa sih tuh namanya yang di hotel-hotel mewah. Biasanya kan ada teleponnya gitu kan, di samping toilet. Ini nggak ada, jadi cuma di sebelah kasur doang. Cuma untungnya si Nadia ke dalam toilet tuh bawa handphone guys. Jadi dari HP-nya dia nelpon nih ke nomor hotel itu. Yang sebenarnya dia juga nggak tahu ya, nyambungnya ke resepsionis atau ke bagian mana. Pokoknya dia nge-google nomor teleponnya hotel itu berapa. Di telepon-telepon kagak ada yang ngangkat nih. Ya mungkin karena sekarang jam 3 pagi, jadi wajar nggak ada yang ngangkat. Terus tau nggak akhirnya dia ngapain? Nah dia nelpon nih ke ibunya yang lagi di rumah. Dibangunin itu subuh-subuh begitu, minta tolong sama bapak, nyuruh ke hotel. Lah orang tuanya panik, pagi-pagi baru bangun ditelepon begitu sama anaknya. Dikirakan kenapa nih anak saya ini subuh-subuh mau brojol apa bagaimana? Hamil masih 6 bulan kok udah mau brojol. Untung emang juga deket ya, jarak dari rumah ke hotel. Dan bapaknya masih strong tuh, pagi-pagi nyetir sampai ke hotel. Sampai bikin heboh si staff-staff. Dibilang, itu anak saya tuh minta bantuan tuh. Dibukalah kamarnya pakai kunci master. Pokoknya si Nadia sama si Rahmat nggak mau keluar dari kamar mandi. Setelah kamar mandi udah diketok nih sama bapaknya dan para staff, barulah mereka keluar. Tanpa aba-aba si Rahmat langsung bilang, ada pocong tadi di balkon sama di kasur. Dari situ mereka packing, ditemenin sama bapak ibunya. Terus check out, udah deh langsung pulang bareng sama orang tuanya si Nadia. Yang akhirnya mau nggak mau sisa hari yang udah mereka bayar angus. Karena masih ada sisa liburan beberapa hari lagi ya. Mereka booking hotel lain aja lah, yang memang agak jauh. Dan sekalian booking 2 kamar juga buat orang tuanya si Nadia. Biar nggak repot nih bolak-balik kejauhan gitu. Sekalian hitung-hitung staycation bareng lah. Oke guys, jadi itu kisah kali ini. Gimana menurut kalian? Baru malam kedua gangguannya udah kayak begitu ya. Apalagi kalau mereka terusin sampai selesai nginepnya. Kira-kira gangguannya bakal kayak gimana ya? Dan apakah ada penghuni lain yang diganggu juga? Atau apakah hanya Rahmat dan Nadia saja yang diganggu sama mereka? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar tidak ketinggalan video baru berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.